Baik, selamat siang. Saat ini kami selesai mengikuti sidang perkara pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Menanggapi ya replik atau tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum, saya menilai lagi-lagi ya penuntut umum terus berasumsi ya tanpa didukung dengan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Dilanjutkan. Izin melanjutkan bahwa menurut kami perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat 3 KUHP. Tindakannya merupakan hanya luapan emosi sesaat, bukan niat untuk membunuh. Jadi menurut kami ini tuntutan jaksa penuntut umum bahwa itu adalah 15 tahun penjara, menurut kami sudah sangat-sangat berlebihan. Menurut pandangan kami juga, terdakwa atau klien kami ini bukan sebagai pelaku kejahatan yang berniat jahat, tetapi seseorang yang kehilangan kendali saat situasi mendesak. Demikian tanggapan dari saya. Baik, dilanjutkan oleh adik Martin. Jadi baik, tanggapan dari kami sebagai penasihat hukum terdakwa, kami menilai bahwa pihak penuntut umum terkesan hanya berasumsi atau tidak bisa membuktikan atas dakwaan dan tuntutannya. Dan kami juga mengharapkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hasil putusan nanti. Itu saja. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi sudah disampaikan oleh adik-adik saya dua, Anjali dan Martin. Saya lanjutkan lagi. Tanggapan ya, tuntutan ataupun tanggapan penuntut umum ya pada persidangan ya. Tadi saya menilai, saya analogikan ya, penuntut umum ini ya seperti ya petani jahe yang kebunnya kecil ya, dipaksa oleh majikannya supaya hasil panen itu mesti semaksimal mungkin. Misalnya kebunnya kecil, hasil panennya biasanya maksimalnya 1 ton. Tapi dipaksakan supaya ini mesti 10 ton. Lalu si petani ini bagaimana yang menyenangkan majikannya tadi? Dia masukkan dalam gudang, tiba-tiba dia masukkan sampah, batu dan lain-lain supaya kelihatan banyak. Lalu di asalnya disimpan jahe di bagian atas supaya kelihatan wah ini bagus nih gitu. Jadi kelihatan memuaskan majikan atau memuaskan keinginan pihak lain kan gitu. Seolah-olah bapak ini padahal dalamnya kosong gitu, tidak ada bukti-bukti fakta-fakta yang bisa menguatkannya gitu. Lalu sejak awal juga waktu dalam dakwaan menentukan pasal dalam dakwaan, saya juga sudah melihat dan saya mengamati bahwa saya berpendapat bahwa penuntut umum ini saya lihat bukan sebagai penegak hukum ya, tapi saya lihat lebih pada ke pengecut hukum ya. Kenapa? Karena dia dalam perdakwaan dia tidak berani menentukan satu pasal, hanya dia menentukan 3 pasal, tidak berani menentukan pasal yaitu 340, namun nanti di tuntutan dia menentukan pasal 340 satu pasal saja. Kenapa alasannya? Karena dia tahu yang menjadi pertimbangan majelis adalah pasal dalam dakwaan, bukan tuntutan. Kalau seandainya pasal yang dipertimbangkan itu adalah dalam tuntutan, saya sangat yakin wah ini kacau ini hukum ya. Bisa-bisa banyak penyalahgunaan wewenang, bahkan juga berakibat pada bebasnya terdakwa begitu. Oke, tetap semangat adikku semuanya ya, menegakkan kebenaran keadilan. Sekali lagi kita di sini ya sedang melakukan ya edukasi ya, sedang memberikan edukasi kepada masyarakat ya, supaya masyarakat paham bahwa hukum itu sekali lagi tidak ya semudah yang kita bayangkan dan juga tidak seindah yang kita inginkan. Oke? Sekian saya, salam keadilan. Salam keadilan.